Media sosial kita sedang ramai tentang adanya pembahasan menyangkut seorang remaja putri berusia 16 tahun bernama Kate Victoria Lynn yang mati-matian membela ayahnya, yaitu rekan Alvin Lim yang berprofesi sebagai seorang advokat atau pengacara karena sedang tersangkut permasalahan hukum. Menurut sang putri, sang ayah sedang tersangkut permasalahan hukum sampai mendekam di tahanan penjara karena sedang menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat atau pengacara. Sehingga kasus sang ayah seharusnya tidak bisa dipidanakan karena seorang advokat atau pengacara memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum pada saat menjalankan tugas atau kewajibannya sebagai seorang advokat atau pengacara untuk membela kepentingan kliennya sesuai dengan undang-undang advokat. Kasus ini menjadi viral karena adik kita ini sampai menentang debat terbuka Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk kasus yang sedang menimpa ayahnya. Dan semakin viral lagi karena seorang advokat senior, yaitu abang kita Hotman Paris Hutapea, sampai ikut memberikan komentarnya yang pada pokoknya menyatakan agar jangan sampai karena kasus yang sedang menimpa ayahnya, yaitu rekan Alvin Lim, kemudian sampai memanfaatkan anaknya yang sedang atau masih di bawah umur untuk membela kepentingan kasus yang sedang menjerat rekan Alvin Lim atau ayah dari sang putri. Walaupun kemudian adik kita ini sudah membantah pernyataan yang disampaikan oleh Abang Hotman Paris Hutapea dan menyatakan bahwa pembelaan yang dilakukan oleh adik kita ini dilakukan secara sadar dan merasa tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pembelaan kasus yang menimpa sang ayah. Dukungan netizen semakin mengalir deras karena sang putri atau anak dari rekan Alvin Lim ini dinilai berani untuk menyuarakan perasaan yang sedang dialami oleh sang putri menyangkut kasus dari sang ayah. Kalau berdasarkan dari hasil penelusuran pemberitaan tentang kasus yang sedang menjerat rekan Alvin Lim, saat ini sang ayah sedang mendekam di dalam tahanan penjara atas kasus dugaan pemalsuan dokumen dan baru saja ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pencemaran nama baik karena sebelumnya rekan Alvin Lim diduga menyebut Kejaksaan Agung atau Kejagung sebagai sarang mafia dalam sebuah video di kanal YouTube. Terkait persoalan itu, saya ingin mencoba memberikan sedikit pandangan atau komentar menyangkut persoalan yang sedang menimpa rekan Alvin Lim. Pertama, kita patut memberikan dukungan atau support atas kegigihan dari adik kita, Kate Victoria Lynn, dalam memberikan pembelaan kepada ayahnya sebagai baktinya sebagai anak kepada orang tuanya. Tapi perlu kita ingat, mari kita mendudukkan permasalahan ini pada porsi yang berimbang. Apakah benar sang ayah dari adik kita, Kate Victoria Lynn atau rekan Alvin Lim ini memang dipidana karena sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat atau pengacara, atau sebenarnya sedang tidak menjalankan tugas profesinya? Katakanlah misalnya atas kasus pencemaran nama baik yang sebelumnya diberikan oleh pihak yang berwajib, sebaiknya rekan Alvin Lim dan tim pembela dapat mengajukan pra peradilan atas penetapan tersangka, termasuk untuk memberikan pembelaan di persidangan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali apabila misalnya merasa tidak menerima putusan pengadilan negeri yang nantinya akan diberikan oleh majelis hakim, atau dapat melaporkan petugas atau penyidik ke instansi terkait seperti Propam atau Kompolnas atau instansi lainnya, termasuk melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial atau KY apabila misalnya ada dugaan pelanggaran etik atau kesalahan prosedur atau menyalahi kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sedang menimpa rekan Alvin Lim.
Yang kedua, jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pernyataan dari adik kita ini, sehingga ada permasalahan hukum yang baru yang harus dihadapi oleh adik kita, Catherine ini nih. Hal yang perlu kita ingat, di zaman yang serba canggih ini, dengan cepatnya berita atau informasi yang tersebar, ada potensi permasalahan atau jeratan hukum apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa nama baiknya menjadi tercemar. Ketiga, hak imunitas atau kekebalan hukum yang diberikan kepada advokat atau pengacara yang saya pahami selama ini memang ada. Jadi seorang advokat atau pengacara tidak boleh dituntut secara hukum apabila sedang menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat pengacara untuk membela kepentingan kliennya. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, hak imunitas atau kekebalan hukum tersebut baru berlaku apabila advokat atau pengacara tersebut itu menjalankan tugas profesinya dengan penuh itikat baik dan tentu saja bertanggung jawab. Contoh, apakah seorang advokat atau seorang pengacara bisa dituntut secara hukum karena misalnya melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap seseorang dengan dalih atau alasan pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan si advokat atau pengacara tersebut itu untuk membela kepentingan kliennya. Sementara kita sendiri mengetahui kalau kita melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap seseorang, maka kita bisa dijerat karena melakukan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana. Keempat, saya rasa posisi Kapolri saat ini sedang dalam posisi yang serba salah. Kalau Kapolri menerima tantangan dari adik kita ini, bisa-bisa dibilang beraninya sama anak kecil. Karena kalau Kapolri diam, bisa-bisa dibilang takut, padahal cuma lawan anak kecil. Bukannya ini justru bisa berbahaya juga. Sementara kalau kita ada permasalahan hukum, kita sebagai warga atau sebagai sipil akan meminta perlindungan hukum kepada institusi dari Kepolisian Republik Indonesia, lepas dari isu yang ada di dalamnya. Mafia atau pelaku kriminal bisa tertawa karena melihat kondisi sekarang ini. Kelima, saatnya seluruh advokat atau pengacara, khususnya organisasi advokat yang ada, memikirkan tentang bagaimana sebenarnya menyangkut mekanisme perlindungan hak imunitas dari advokat atau pengacara dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela kepentingan dari kliennya. Undang-undang memberikan hak imunitas kepada kita sebagai advokat atau pengacara untuk menjalankan tugas profesi. Tapi faktanya, tidak sedikit advokat atau pengacara yang kemudian dipidana dengan pasal pidana, termasuk pasal pidana dengan dugaan atau tuduhan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Sementara si advokat atau pengacara tersebut belum diperiksa secara etik oleh Dewan Kehormatan untuk dapat menentukan apakah si advokat atau si pengacara tersebut itu menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat atau pengacara dengan penuh itikat baik atau tidak sesuai dengan kode etik yang ada. Kita perlu belajar kepada organisasi notaris atau profesi lainnya, karena untuk bisa memeriksa notaris saja, ia penyidik yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa main panggil secara paksa sebelum ada izin atau persetujuan dari organisasi ikatan notaris di mana si notaris tersebut itu bernaung. So, bagaimana menurut rekan-rekan advokat atau pengacara yang ada di Indonesia? Salam.